Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Nur Apriyani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pada video ini, saya akan memaparkan terkait eksplorasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menurut Ki Hajar, tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tri pusat pendidikan meliputi keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, guru harus memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tuturi Handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi dan arahan kepada anak didiknya. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Menurut Ki Hajar, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Filosofi dari Ki Hajar ini dapat terwujud jika guru bersifat among, sesuai dengan semboyannya atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Penerapan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok dan guru sebagai fasilitatornya. Lalu bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai pembelajar, saya menerapkan pembiasaan untuk menumbuhkan karakter dan budi pekerti luhur seperti pembiasaan 5S, doa bersama, senam pagi, dan literasi Kamis Manis. Yang kedua yaitu merancang dan melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, salah satunya dengan memperkenalkan teknologi. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Sebagai pembelajar, saya harus konsisten untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Saya harus selalu mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, dan belajar hal-hal baru sesuai dengan perkembangan zaman, seperti aktif mengikuti kegiatan MGMP, komunitas belajar, pelatihan mandiri PMM, diklat, dan mengikuti pendidikan guru penggerak. Hal ini sangat penting dilakukan bagi seorang guru agar dapat menuntun peserta didik secara optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.